Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Tanilianti. Di sini saya akan memaparkan hasil dari pembelajaran saya dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Nasional topik 2, koneksi antar materi pendidikan dan nilai sosial budaya. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai pemikiran-pemikiran filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran. Pengajaran itu merupakan suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran merupakan salah satu dari pendidikan. Mengajar juga merupakan salah satu dari mendidik. Sehingga pendidikan itu merupakan tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari setiap peserta didik, di mana kodrat alam sendiri adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan secara lahiriah maupun batiniah yang harus dituntun sehingga menghasilkan potensi. Kemudian ada kodrat zaman, yaitu suatu perubahan yang disesuaikan dengan zamannya, contohnya mempelajari nilai lain tanpa menghilangkan budaya sendiri. Lalu, dalam pendidikan itu perlunya budi pekerti, baik dari pendidik maupun dari peserta didik. Budi pekerti itu merupakan kesadaran perbuatan atau perilaku seseorang. Nah, budi pekerti sendiri memadukan antara cipta, rasa, karsa yang nantinya berubah menjadi tenaga. Di mana cipta di sini merupakan suatu pemikiran atau pengetahuan. Rasa merupakan sesuatu yang dirasakan dalam hati, dan ada yang terakhir merupakan karsa. Karsa yaitu kemauan dalam diri peserta didik. Menurut pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan itu menerapkan sistem Among, di mana sistem Among itu merupakan suatu tuntunan seseorang untuk melakukan sesuatu. Sistem Among di sini memberikan kesempatan seluas-luasnya pada kemandirian peserta didik. Peserta didik didorong untuk mengembangkan disiplin diri yang sejati melalui pengalaman, pemahaman, dan upayanya sendiri. Hal yang terpenting adalah menjaga agar kesempatan ini tidak membahayakan peserta didik atau mengancam keselamatan orang lain. Dalam sistem Among, maka setiap pamong atau pendidik sebagai pemimpin dalam proses pendidikan diwajibkan bersikap sesuai semboyan pendidikan, di mana isi semboyan pendidikan yang pertama itu adalah ingarsa sungtulada. Pendidik di depan itu harus memberikan contoh. Yang kedua itu ingmadia mangunkarsa. Pendidik di tengah itu harus memberikan semangat. Dan yang ketiga adalah tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Adapun refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam pembelajaran ini, bahwa saya menyimpulkan menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu harus berpihak pada murid. Pembelajaran student center, yaitu pembelajaran berpusat pada siswa dengan sistem Among, memberikan tuntunan sesuai dengan tahapan perkembangan dan kebudayaan peserta didik secara budinya, cipta, rasa, dan karsa, serta pekerti, tenaga yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Pendidik sebagai pamong memberikan tuntunan sesuai semboyan pendidikan, yaitu ingarsa sungtulada, di depan memberikan contoh, ingma dia mangun karsa, di tengah memberikan semangat, dan tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan, yang bersifat menyeluruh dan tidak terlepas dari aspek sosial kultural peserta didik. Sehingga pendidik yang berpihak pada murid harus disesuaikan dengan konteks diri dan kebutuhan peserta didik dan sosial budaya daerahnya, serta disesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya. Setelah saya mempelajari topik ini, perubahan diri yang saya alami dan akan saya praktikkan di sekolah, yaitu saya menjadi lebih memaknai dan mendalami arti dari kata pendidikan yang sebenarnya sesuai dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu bukan hanya sekedar memberikan ilmu kepada peserta didik, tetapi pendidikan merupakan tempat menaburkan benih-benih kebudayaan untuk menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing.
Sebagai seorang pendidik, dalam praktik di kelas saya akan menerapkan pendidikan yang disesuaikan dengan konteks nilai sosial budaya setiap peserta didik. Saya akan menggunakan sistem Among dalam menuntun segala potensi yang ada pada setiap peserta didik saya, sehingga mereka semakin baik adabnya dan mendapatkan kecerdasan yang luas sehingga mereka dapat terlindung dari pengaruh yang dapat menghambat dan melemahkan kekuatan-kekuatan pada potensi dirinya. Saya akan membuat pembelajaran yang berdiferensiasi yang disesuaikan dengan kebutuhan, budaya, dan gaya belajar dari setiap peserta didik. Pembelajaran yang dilakukan juga akan berpihak kepada murid atau student center, sehingga dalam praktiknya saya tidak akan memaksakan peserta didik untuk menjadi seperti yang saya inginkan, tetapi saya akan menuntunnya sebagai pamong sesuai kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik agar tumbuhnya budi pekerti, cipta, rasa, dan karsa yang baik dalam jiwa peserta didik untuk kepentingannya menjalani hidup sebagai manusia seutuhnya. Proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menerapkan kekuatan sosio-kultural di kelas dengan memadukannya pada saat proses pembelajaran maupun konten materi yang hendak diajarkan. Contoh dalam proses pembelajaran, karena mayoritas peserta didik merupakan asli Sunda, sehingga saya akan menerapkan nilai-nilai budaya silih asih, silih asuh, dan juga silih asah. Silih asih maju bersama dalam intelektualitas dapat dilakukan dengan peserta didik belajar berkelompok menyelesaikan permasalahan yang telah diberikan oleh guru. Silih asih memiliki rasa kasih sayang sesama manusia dapat dilakukan dengan menanamkan nilai budi pekerti kepada peserta didik untuk saling menghargai perbedaan antar teman, tidak saling membuli, dan pendidik menuntun seluruh peserta didik dengan adil dalam proses pembelajaran tanpa membeda-bedakan peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah silih asuh, saling mengayomi satu sama lain. Dapat dilakukan dengan menanamkan nilai sosio-kultural. Jika ada teman yang kesulitan dalam belajar, peserta didik dapat membantunya menjelaskan materi yang sulit dipelajari oleh temannya tersebut. Contoh konkret dari penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran matematika yaitu penerapan kekuatan sosial kultural dalam konteks pembelajaran matematika. Contohnya dalam mempelajari materi bangun datar, pendidik dapat menggunakan permainan anak khas Sunda yaitu sondah atau engklek untuk menarik peserta didik agar antusias dalam belajar. Permainan sondah ini memiliki nilai sosial kultural yang dapat melatih komunikasi peserta didik dengan temannya, melatih menyesuaikan diri, dan juga melatih kemampuannya dalam memecahkan masalah. Permainan sondah yang biasa dimainkan oleh masyarakat Sunda ini menggunakan bentuk-bentuk bangun datar persegi ataupun persegi panjang. Agar dapat lebih menarik, pendidik dapat memodifikasi dengan bentuk bangun datar lainnya. Adapun langkah-langkah pembelajaran materi bangun datar segi 4 dengan permainan sondah di kelas yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, guru itu memberikan informasi terkait pembelajaran materi bangun datar segi 4 yang akan dilaksanakan dan juga memberitahukan tata cara permainan sondah. Kemudian, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok karena permainan sondah ini harus dilakukan oleh beberapa orang. Kemudian, guru membuat pola permainan sondah untuk masing-masing kelompok dengan berbagai macam segi 4. Peserta didik melakukan permainan sondah sesuai dengan aturan yang telah diberikan. Kemudian, guru menginstruksikan masing-masing kelompok untuk mengidentifikasi nama-nama bangun segi 4 pada permainan sondah tersebut dan memintanya untuk mengamati ciri-ciri dan ukuran panjang dari setiap bangun datar tersebut. Kemudian, setiap kelompok mempresentasikan hasil pengamatannya di depan kelas. Nah, adapun manfaat dari pembelajaran materi bangun datar segi 4 dengan memadukan permainan sondah ini akan memberikan peserta didik pemahaman bermakna dan juga melatih keaktifan serta kemampuan pemecahan masalah siswa dalam materi bangun datar segi 4. Dengan pembelajaran ini juga menjadi salah satu cara dalam menjaga dan melestarikan budaya permainan masyarakat Sunda kepada generasi muda di abad 21, khususnya kepada peserta didik, agar permainan ini tidak musnah tetapi dapat terus diturun-temurunkan. Sekian pemaparan mengenai topik 2, koneksi antar materi pendidikan dan nilai sosial budaya menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam bahagia untuk Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.